Nah, jadi memang yang namanya layu fusarium itu memang sangat menjengkelkan sekali ya, sangat tidak bisa ditebak. Jadi biasanya di sini sudah dikendalikan, di sana ada lagi serangan. Kemudian di sana dikendalikan, pindah lagi ke sana. Nah, makanya dengan melihat kebiasaannya seperti itu, maka di sini saya memiliki 3 step ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua, hari ini saya akan melakukan ataupun mengaplikasikan pembenah tanah. Nah, tujuan dari pengaplikasian pembenah tanah itu yang pertama, yang paling utama adalah untuk menghentikan perkembangan serangan jamur fusarium ya sahabat tani. Jadi di lahan tanaman cabai abayomi ini ada beberapa tanaman cabai saya yang terserang layu fusarium. Nah, jadi memang yang namanya layu fusarium itu memang sangat menjengkelkan sekali ya, sangat tidak bisa ditebak. Jadi biasanya di sini sudah dikendalikan, di sana ada lagi serangan. Kemudian di sana dikendalikan, pindah lagi ke sana. Nah, makanya dengan melihat ciri-ciri ataupun kebiasaannya seperti itu, maka di sini saya memiliki 3 step ya, 3 step, 3 langkah agar supaya tanaman cabai yang terserang fusarium itu cukup di satu titik itu saja. Jadi agar supaya tanaman cabai kita ataupun serangan fusarium itu tidak menjalar kemana-mana, maka di sini saya melakukan 3 step ya. Nah, di dalam video kali ini mencoba saya rangkum dan saya bagikan kepada para sahabat ini semua, yang tujuannya jadi semoga ini bisa bermanfaat kepada para sahabat ini semua yang tanamannya terserang layu fusarium. Jadi agar supaya tidak menjalar kemana-mana. Jadi step pertama, ya penanganan pertama. Jadi ketika tanaman cabai kita itu terserang layu fusarium, sahabat tani lakukan langkah penanganan yang paling pertama yaitu pemberian ataupun pengocoran fungisida. Nah, kalau fungisida yang saya gunakan yaitu berbahan aktif mancozeb dan juga berbahan aktif tembaga. Kemudian saya campur, saya mix dengan kalsium. Itu ya sahabat tani, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, jadi step yang kedua, untuk penanganan agar supaya layu fusarium itu tidak menyebar kemana-mana, cukup di satu titik saja, yaitu step yang kedua yaitu penetralan pH dengan penaburan dolomit ya sahabat ini ke bagian pangkal batangnya langsung. Nah, itu nanti harus dilakukan step yang ketiga ya sahabat tani. Jadi agar supaya benar-benar tuntas ataupun benar-benar terhenti, tidak menyerang lagi di kemudian harinya ya sahabat tani, yaitu memberikan ataupun pemberian pembenah tanah ya sahabat tani. Dan untuk pembenah tanahnya di sini saya menggunakan Selaras Ultimate ya sahabat tani. Selaras Ultimate itu saya gabungkan dengan kalsium ya sahabat tani, dikocorkan langsung. Nah, tujuannya karena yang namanya pupuk pembenah tanah itu biasanya ada mengandung yang namanya mikroba baik ya tentunya sahabat tani. Di antaranya fungsi dari mikroba itu yaitu untuk menetralisir keasaman media tanam dengan memecah residu yang tadinya itu menimbulkan keasaman ataupun menimbulkan bahaya untuk tanaman, itu bisa diserap oleh tanaman kita ya sahabat tani. Itu fungsi daripada mikroba itu. Kemudian mikroba itu mampu melawan ataupun membasmi jamur-jamur fusarium ya sahabat tani. Makanya di sini saya menggunakan Selaras Ultimate karena di dalamnya selain mengandung mikroba, dia juga mengandung unsur hara yang bersifat nanoteknologi. Jadi nanoteknologi adalah merupakan unsur hara yang benar-benar sudah siap diserap oleh tanaman. Jadi tidak menimbulkan residu ya, residu kimia artinya. Nah, jadi langkah yang terakhir, yang paling penting, yang paling pamungkas yaitu pemberian pembenah tanah ya sahabat tani. Nah, kemudian kenapa saya campurkan kalsium? Jadi fungsi kalsium itu adalah yang pertama untuk menetralkan pH. Kemudian yang paling utama lagi adalah untuk memperkuat dinding sel tanaman dari tanaman cabai kita ya sahabat ini, agar supaya nanti kedepannya tidak terserang yang namanya layu fusarium lagi. Nah, karena tanda-tanda tanaman cabai itu kekurangan kalsium diantaranya yaitu tadi seperti yang kemarin saya bagikan juga, yaitu adalah biasanya ketika curah hujan tinggi itu mudah sekali terserang oleh yang namanya bakteri ataupun jamur. Itu ciri-ciri tanaman yang kekurangan kalsium karena dinding selnya itu sangat mudah ditembus oleh yang namanya bakteri ataupun jamur ya sahabat tani. Makanya di sini ketika pengaplikasian pembenah tanah itu saya campurkan dengan kalsium. Nah, tujuannya itu tadi untuk menetralkan pH, karena dengan netral yang pH yang netral itu
kondisi mikroba baik itu akan mampu bereaksi secara maksimal. Kemudian ketika pH netral, patogen jahat ataupun jamur itu tidak mampu hidup ya sahabat tani. Nah, makanya saya berikan sekaligus di dalam pengocoran. Nah, untuk dosis-dosisnya sahabat tani silakan simak di dalam pengaplikasiannya ya sahabat tani semua. Nah, oke para sahabat taniku semua, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya itu dengan cara dikocor. Nah, untuk penggunaan Karate Plus Boron di sini saya menggunakan dosis sebanyak 2 tutup ya, 2 tutup seperti ini. Atau sekitar setengah gelas lah ya. Tapi ini kalau biasanya itu saya menggunakan 1 gelas per tangki 20 liter. Tapi karena saya menambahkan ataupun menggabungkan dengan pupuk selaras ultimate ini yang di dalamnya terkandung teknologi nano ya, kemudian dilengkapi dengan mikroba yang nantinya mampu untuk menyempurnakan penyerapan kalsium ya, penyerapan semuanya ya. Jadi misalkan kita tambahkan dengan kalium ataupun fosfat, nitrogen itu mampu disempurnakan penyerapannya dengan kita mengaplikasikan selaras ultimate ataupun Suma NF dan juga Saka SR. Nah, untuk untuk dosisnya di sini Karate Plus Boronnya saya menggunakan 2 tutupnya ini ya, atau sekitar setengah gelas. Nah, ini kenapa saya tambahkan Karate Plus Boron? Nah, karena kemarin saya mengecek tanaman cabai saya itu ada yang namanya indikasi kekurangan kalsium. Nah, nanti indikasinya saya share ya videonya di video real ya sahabat tani, di video pendeknya. Nah, oke, kemudian setelah kita masukkan Karate Plus Boronnya, selanjutnya kita masukkan pupuk pembenah tanahnya ya. Organik Hayati pembenah tanah dengan teknologi nano ya, yang 100% larut dalam air. Ini untuk dosisnya kita memerlukan 4 sendok makan ya sahabat tani, 4 sendok makan per tangki 20 liter. 2 3 4. Oke, selanjutnya kita aduk ya. Dan yang perlu sahabat tani ketahui, kalau kita menggunakan selaras ultimate kemudian Saka SR ataupun Suma NF itu kita tidak perlu lagi menambahkan asam umat ya, karena di sini sudah dilengkapi asam umat. Nah, sebenarnya di dalamnya sini juga terdapat kandungan unsur hara kalsium ya sahabat tani, tapi karena saya melihat ada indikasi, makanya itu sesuai anjuran, sesuai metode yang saya lakukan kali ini, kita harus menambahkan ya sahabat tani, walaupun di dalamnya di sini sudah ada unsur hara kalsiumnya. Jadi tetap saya tambahkan karena memang ada indikasi kekurangan. Nah, oke ya para sahabat-sahabat tani semua. Nah, jadi step yang terakhir itu yaitu dilakukan dengan cara dikocor ya. Jadi semuanya itu diberikan dengan cara dikocor, baik itu fungisidanya, kemudian untuk pengaplikasian dolomit itu ditabur ya di bagian pangkal batang. Kemudian yang terakhir, step yang pamungkas yaitu pemberian pembenah tanah itu dilakukan dikocor langsung ke bagian pangkal batang ya sahabat tani. Nah, jadi seperti itu tadi langkah-langkah ataupun step-step yang saya lakukan ketika tanaman cabai ataupun di lahan tanaman cabai kita ada yang namanya serangan fusarium. Tujuannya untuk menghentikan ya, agar supaya tidak menjalar kemana-mana. Karena layu fusarium itu sangat sulit sekali ditebak ya sahabat tani. Terkadang sudah kita kendalikan di sini, tiba-tiba muncul di sana, pindah lagi ke sana. Nah, itu makanya saya ketemu ide, kemudian ketemu inisiatif menggunakan langkah itu, dan insya Allah kalau sahabat tani menerapkan, nanti sahabat tani akan membuktikan sendiri, dan saya sendiri sudah membuktikan langkah ini cukup efektif untuk menghentikan yang namanya fusarium. Karena dengan langkah seperti ini secara otomatis jamur fusarium itu tidak mampu hidup ya sahabat tani, karena sifatnya kita selain menghentikan di satu titik, kita menciptakan media tanam itu agar supaya tidak menjadi media tanam yang ideal untuk pertumbuhan jamur, karena kita memberikan penetral pH-nya agar supaya jamurnya itu tidak mampu hidup. Kemudian kita memberikan pembenah tanahnya. Nah, tujuan pembenah tanah itu selain memperbaiki kondisi media tanam, menghilangkan residu kimia, kemudian dia juga di dalamnya mengandung mikroba yang tentunya mampu melawan yang namanya jamur itu ataupun bakteri ya sahabat tani. Nah, itu 3 step yang saya lakukan. Semoga ini bisa bermanfaat ya untuk para sahabat-sahabat tani semua yang saat ini masih bingung menghadapi yang namanya cuaca ekstrim yang mengakibatkan serangan fusarium ataupun serangan bakteri. Nah, di sini sekali lagi di dalam setiap video saya ingatkan, di sini bukan niat saya untuk menggurui, tapi saya berbagi pengalaman
berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah saya terapkan ya sahabat tani. Nah oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam semangat. Nah ini sudah mulai panen ya, sebentar lagi dipanen yang kedua. Alhamdulillah ya, ini sudah merah-merah merona.